masuk ke topik yang kedua, yaitu apa saja aset manajemen yang bisa kita miliki di tahun 2021 ini, misalkan saham kah, Oke, forex, dan oke. lain-lain. Ibaratnya kalau gampangnya kamu ngomong gini ya. Sebenarnya gua mesti invest kemana Iya, sih gitu ya? betul. Apalagi kan resolusi baru nih, Pak. Iya betul. Oke, baik. Jadi pertama-tama kita akan bagi menjadi dua hal dulu ya. Mhm. Yang pertama, saya yakin banyak orang yang di Indonesia ini selalu berpikir gini, gimana saya mau ngomongin investasi, orang saya makan aja susah. Hmm. Ya, berarti itu bukan aset planning ya, tapi namanya financial plan. Ya. Jadi pertama kali buat Anda yang mungkin ikut daripada live ini dan ternyata Anda berada di golongan yang mikirnya kayak gini, maka saran saya adalah bila Anda berpikir seperti ini, Anda coba refleksikan uang Anda, cek uang Anda. Sebenarnya uang Anda ini habisnya lari kemana? Hmm. Oh Pak, saya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, bener buat kebutuhan sehari-hari, buat makan doang. Iya Pak, makannya yang di mana? Yang di restoran bintang 5 Pak. Oh ya, berarti kan sebenarnya dia itu habis duitnya akibat bukan karena butuh makan, tapi karena ingin Iya. makan di mana, bener nggak ya? Iya. Nah, yang kayak gini-gini itu sebenarnya bisa kita adjust. Hmm. Banyak loh orang-orang itu yang sebenarnya punya uang buat investasi, tapi sebenarnya dia tidak bisa menurunkan keinginannya. Hmm. Kalau saya bilang butuh makan, sama ingin makan di mana, itu udah beda. Ya. Kalau butuh makan itu nilainya kecil karena hanya mencukupi kebutuhan atas makan. Tapi kalau ingin makan, oh, wagyu, wagyu. Ya. Udah wagyu beda. Wagyu taburnya sausnya saus emas. Wow. Udah beda harganya udah beda gitu ya. Itu kan nggak perlu kita makan setiap hari juga gitu. Nah, kalau Anda tipsnya cuma 3. Kalau Anda ternyata sudah sebegitu cermatnya di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, Hmm. ini bahaya. Segeralah cari pendapatan baru. Atau berhematlah. Yang kedua, kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, bahaya juga. Tahun depan juga udah bahaya. Kenapa? Karena harga barang-barang tetap naik. Pak, sekarang lagi deflasi loh, Pak. Ya coba Anda tes aja belanja makanan, pengen tahu saya. Coba Anda coba cari harga telur tuh berapa duit ya. Kemarin kan tempe kan, karena Iya. kedelai kan harganya naik. Naik. Gue kayak bapak rumah tangga ya. Kurang ajar. Yang ketiga, itu adalah gimana kalau ternyata saya sudah berhasil yang namanya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran saya. Good. Hmm. Berapa gede? 1%, Pak. Pendapatan lebih tinggi 1% dari pengeluaran itu bahaya. Hmm. Yang bagus adalah kalau pendapatan dibanding pengeluaran itu 50%. Hmm. Uang saya 3 juta, pengeluaran saya 1,5. Itu udah bagus. Good. Berarti mari kita berbicara mengenai perencanaan aset. Hmm. Nah, perencanaan aset versi Ryan itu dibagi menjadi 3. Dari saya belajar dari banyak buku, saya ikut seminar, ikut kelas dari dunia gitu ya. Saya hobi banget ikut kelas karena menurut saya ilmunya saya belum ada apa-apa. Jadi saya belajar banyak gitu ya. Era hari ini enak banget. Anda bisa duduk di rumah, Anda bisa belajar tuh udah mantep banget. Iya. Ya, jadi saya di tahun 2020 itu menyelesaikan 9 sertifikasi. Karena selama ini susah kalau untuk ikut course gitu kan. Iya. Offline dulu, sekarang online. Oh, terima Jadi- kasih Tuhan. Saya bilang, oh ini saatnya saya belajar lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai perencanaan aset, menurut saya dibagi menjadi 3. Hmm. Yang pertama disebut dengan money booster. Money booster ini adalah di mana kalau Anda taruh uang Anda di tempat ini, akan menghasilkan return yang besar Hmm. dengan risiko yang tinggi juga. Money booster adalah kalau Anda taruh uang Anda di sini, menghasilkan return yang tinggi dengan risiko yang tinggi juga. Kasarnya mau bilang begini, gampang untung, gampang rugi juga, begitu ya. Oke. Kedua adalah protect your profit. Protect your profit itu adalah tempat-tempat yang bisa mengamankan uang Anda. Hmm. Tapi biasanya saya tulis bukan uangnya, tapi profitnya. Profitnya. Nanti kita jelaskan ya. Oke. Oke. Kita ini 3 hari 3 malam kan ini live kan? Iya, betul. Oh Pak. siap. Oke. Kalau 3 hari 3 malam ini habis. Oke. Kalau 1 jam mohon maaf dah gitu. Nah, yang ketiga itu adalah creating wealth. Hmm. Creating wealth adalah bagaimana caranya orang kaya membangun uangnya dan dia tetap kaya. Hmm. Oke. Yang namanya money booster itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah real sector atau capital market dan derivatifnya.
Oke. Jadi kalau misalnya di money booster itu misalnya dagang baju. Dagang baju itu untungnya gede. Teman saya dagang baju untungnya 50%. Ya, dagang makanan untung 50%. Jasa 100%. Karena Jadi ada agen modalnya. asuransi, betul ya? Iya. Agen asuransi untung kan 100%. Ya dong? Jadi agen properti, agen MLM, ya. Itu berarti sesuatu usaha-usaha yang menghasilkan uang besar dong ya? Iya, Returnnya besar ya? betul. Itu berarti ada di money booster. Lalu ada di capital market dan turunannya. Beli saham, untungnya gede kan? Pasti semua orang tahu. Derivatif, orang trading index, trading futures, trading commodity, contract for difference, CFD, ya, trading options, ya, gede itu, untungnya gede. Tapi risikonya juga tinggi. Selalu, Pak, nanti dulu, Pak. Tadi kalau sektorial dagang baju kan untungnya gede, risikonya kecil. Siapa bilang? Kalau stoknya nggak laku? Iya, betul, numpuk. Betul ya, berarti risikonya tinggi. Jadi ada orang yang ada yang begini bilangnya, Pak, yang namanya kalau capital market dan derivatif risikonya tinggi. Saya mah dagang baju aja, itu risikonya rendah. Oh iya, Anda sudah 30 tahun di pasar Tanah Abang, ilmu Anda udah tebel. Lalu trading forex baru 1 minggu kok pengen ilmunya sedalam Anda di Tanah Abang 30 tahun, kan rada konyol gitu ya. Ya kan? Coba dari generasi bapaknya pertama kali di Tanah Abang. Mungkin ditabokin sama preman sono kan ibarat gitu ya. Iya, nah itu tuh sesuatu yang tidak apple to apple diperbandingkan. Jadi dalam money booster adalah Anda boleh pilih yang manapun, salah satu atau semuanya juga boleh. Tapi ciri-cirinya apa sehingga Anda datangnya ke money booster? Ciri-cirinya adalah kalau Anda tidak bisa membeli aset yang lain. Jadi kalau Anda bisa membeli saham, saham kan murah. Ya dong. Mau buka usaha kecil-kecilan hari ini murah. Anda bisa dropship ya kan? Jualan barangnya temen gitu ya. Ya, Anda agen asuransi ya kan, yang penting lulus sertifikasi ya. Jadi AAJI Anda bisa langsung, betul nggak? Nah, itu kalau Anda dengan uang yang terbatas, maka Anda kemungkinan besar akan datang dari money booster. Money booster ya? Oke, lanjut ya, kedua ya. Yang kedua adalah protect your profit. Ryan, kenapa nggak protect your capital? Protect your profit. Nah, ini kesalahan orang. Orang biasanya justru datang ke deposito bank dari hari pertama dia punya duit. Digaransi nggak pernah bisa kaya. Kecuali negaranya sampai hyperinflation. Kecuali kalau negaranya melakukan centering. Kayak kemarin tuh, tahun 50-an tuh, zamannya Bung Karno. Itu kan hyperinflation tuh. Nilai uang kan dulu, kalau ada orang yang dalam uang banyak dan dia keburu gitu melakukan investasi di sana, itu kan dia kena inflasi yang tinggi. Suku bunga banknya kan melejit dong. Sekarang di Indonesia, emang ada suku bunga bank di atas 10%? Lah orang kalau nggak naik gaji 10% aja mau berantem sama HRD-nya kok. Nah sekarang uangnya di deposito. Lah kapan untungnya? Iya dong? Iya. Nah, jadi ketika orang salah tiba-tiba saking takutnya, dia datang ke instrumen-instrumen yang ada di fixed income ini, yang seharusnya protect your profit dijadiin sebagai protect your capitalnya, nggak bisa kaya-kaya dia. Akhirnya dia frustasi. Ternyata investasi nggak bisa kaya ya. Lah iya, orang kamu salah, datang pintu masuknya itu salah. Masuknya salah gitu, salah gitu. Dia langsung masuk uangnya mini, datang ke tempat yang menghasilkan return yang mini. Iya, double mini dong. Double mini kan namanya mini kuadrat tuh. Ya, mini kali mini kan mini kuadrat. 2 kali 2 kan 4. 2 kuadrat. Nah, mini kuadrat. Jadi mampus dia gitu ibaratnya. Nah, sekarang protect your profit itu isinya apa sih, Ryan? Protect your profit itu kita mulai dari yang paling aman. Obligasi negara. ORI. Sukuk tabungan. Saving bond retail. Ya, sukuk syariah. Sukuk ya syariah udah pastilah ya. Sukuk ya. Lalu habis itu turun deposito. Right? Deposito sama ORI amanan mana? Lah ya jelas. Kalau ORI yang menjamin negara. Kalau deposito kan yang menjamin lembaga penjamin simpanan. Lembaga. Cuman sampai 2 miliar pula. Kalau uang Anda 10 miliar udah nggak ditanggung. Pak, kalau ORI saya cuma bisa beli 3 miliar. Ya iya memang. Beda gitu ya. Ya tinggal beda nama lah ibaratnya gitu ya. Sama deposito juga per bank gitu ya. Ada ORI, ada deposito ada Bank Nasional, adalah BPR. BPR tuh Bank Perkreditan Rakyat. Lalu turun lagi, ada namanya koperasi. Kan ada namanya koperasi simpan pinjam tuh. Nah, koperasi simpan pinjam kan bisa simpan juga kan? Iya. Lalu ada namanya
Yang sekarang lagi baru tuh fintech, Oh iya. peer-to-peer lending. Lah ini semua ada di sini Hmm. yang memberikan fixed return. Tapi catatannya buat Anda yang memang membangun aset, harusnya yang masuk ke dalam fixed return ini adalah profitnya dari stage 1. Profitnya. Jadi Anda investasi nih, misal Anda trading forex, modal 100 juta, dapat jadi 150 juta. 50 jutanya masukkan ke level 2 ini. Profitnya doang. Kenapa Ryan profitnya doang? Kenapa nggak semodal-modalnya? Ada penjelasan ya kenapa mesti dengan sudut pandang protect your profit. Kita hitungan ya. 100 juta saya jago trading forex. Jadi 150 juta. 50 jutanya saya masukin ke deposito, umpama. Berarti modal trading forex saya 100 ya? Iya. Yang namanya trading itu nggak mungkin selalu untung. Betul ya? Iya. Ternyata rugi lu 50%. Rugi 50% ya, Mbak ya? Jadi sekarang berapa sisa modal trading forexnya? Dari 100 juta kalau rugi 50%? 50. 50 juta ya? Iya. Berapa sisa uang saya sekarang? 50. Tambah 50 dong. Oh ya. Jadi 100 ya? 100 ya. Oke, saya ulang. 100 juta. Masuk ke jalan yang benar, pergi ke Money Booster, Ya. trading forex, jadi 150 juta. Gagah perkasa dong, Ya. profit, ya kan? 150 juta di tradingin lagi. Sama-sama rugi 50%. Jadi berapa uangnya sekarang? 75. 75. Berapa ruginya dia? Dari modal awal? Modal awal 100. 100. Jadi 150. Iya. Turun jadi 75. Iya. Berarti 100 potong 75 sisa 25. 25-nya rugi ya? Iya. Nah, kalau yang tadi orang pertama Heeh. 100 jadi 150, 50-nya dipindahin, 100-nya di trading. Iya. Jadi 50 juta karena rugi. 50 juta tambah 50 juta jadi 100. Dari modal awalnya dia rugi berapa? 50%. Rugi 0. Oh iya ya, 0 ya. Rugi 0. Oh iya. Bingung. Yang di rumah tambah bingung. Kita ulang saya lagi. Kalau yang di sini bingung, yang di rumah tambah bingung. Kita ulang. Orang pertama, orang kedua. Iya. Orang pertama punya uang modal 100 juta. Oke. Iya. Trading, jago. Jadi 150. Iya. 50 jutanya diminggirin. Iya. Kenapa? Kan dia kembali ke modal awal nih. Iya. Oke. Jadi 100 ya. Ternyata dia rugi dari trading. Berarti dari 100 dong ruginya dia. Iya. Berarti 50 dong. 50. Oke. Tapi dia masih punya deposito 50. Kalau 50 tambah 50 jadi 100. 100. Modal awalnya berapa? 100. 100 jadi 100 berarti ruginya berapa? 0. 0. Top. Oke. Oke. Yang orang kedua 100. Jadi 150 karena jago tradingnya. Iya. Oke, jadi 150 ya. Iya. Dia rugi 50%. Oke. Jadi 75. 75. Modal awal dia 100. rugi dia berapa? 25. 25. Berarti dia rugi dong. Rugi. Beda sama orang pertama Iya. kan? Itu namanya protect your profit. Oke. Ya. Ini nggak dilakukan orang. Kadang orang yang sudah saking jagonya trading, dia lupa kalau dia sebenarnya masih bisa salah. Dia lupa mengamankan. Oh, jadi itu gunanya ya Pak untuk bisa kita tuh jangan terlalu fokus di jadi kita harus tahu juga kapan harus save our profitnya. Betul. Oke. Jadi yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akhirnya Jatuh juga. jatuh juga. Jadi nggak ada orang itu yang bisa stay di stage 1 itu selalu untung. Iya. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba ya saya suka geli gitu kalau ditanya, Pak, Bapak ini ngajar mengenai investasi. Bapak emang nggak pernah rugi? Loh, saya jadi bingung pertanyaannya begitu. Saya bilang lah, bedanya sama orang lain, saya ini ngajarin Anda. Kenapa? Saya ini sharing awareness-nya penting. Ini tuh kerangka berpikir. Gitu loh. Kalau Anda pemikirannya salah, Anda pergi ke tempat yang salah loh. Contoh, saya temenan sama penjual parfum. Kira-kira apa yang terjadi sama badan saya? Wangi. Kenapa? Karena saya dekat sama orang yang punya sumber wangi. Nah, kalau Anda tiap hari duduk di sebelahnya tempat pembuangan sampah, ya jadi bawa sampah juga kan, gitu ya. Jadi itu yang penting. Ini framework-nya yang ingin saya sampaikan. Lanjut nih, masih cukup kan nih? Paling satu pertanyaan lagi nih Pak. Jadi maksudnya di topik 2 ini ya ada satu pertanyaan lagi. Selama pandemi ini jadi kira-kira tipe investasi apa nih Pak yang cocok buat siapa? Baik. Kan tadi kita udah tahu mungkin ada setiap investasi itu ada profil risikonya sendiri. Yes. Dan mungkin juga bisa sedikit dijelaskan untuk siapa investasi itu baiknya. Baik. Oke. Yang terakhir saya lanjutkan, Iya. itu namanya kan bagan creating wealth. Creating wealth itu isinya cuma 3. Yaitu properti yang produktif. Yang kedua adalah bisnis dan akuisisi. Yang ketiga adalah lindung nilai. Contohnya emas. Oke. Jadi ini akan nyambung dengan pertanyaan Mbak tadi. Tadi kan bilang, Mas,
saya cocoknya investasi yang mana? Iya. Pertanyaannya balik, modalmu berapa? Oke. Kalau, Pak, saya modal 1 juta, Pak. Berarti kan udah jelas, tidak akan bisa membeli si creating wealth untuk properti kan? Hmm. Lalu modal 1 juta beli properti apa? Tanah kuburan juga nggak bisa beli. Betul ya? Iya. Nah, berarti dia emang nggak cocok di situ. Jadi sebenarnya, pertama, kita bisa datang dari yang namanya modal Anda berapa. Hmm. Oke. Yang kedua, ditanya adalah, Anda itu investasi berapa lama? Yang ketiga adalah, Anda ingin punya uang berapa? Jadi kalau yang mulai dari modal secara otomatis itu akan menfilter Hmm. investasi yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Jadi harus tahu dulu juga ya berapa modal kita Ini sanggupnya. versinya ada 3 nih ya. 1 dari modal. Oke. Jadi kalau Bapak, saya mau trading forex, modalnya berapa? 2 juta kurang, bos. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada leverage-nya, Iya. ada contract size-nya, ada margin-nya. Masukin 2 juta menyumbang. Kenapa? Baru goyang 1 tick aja sudah bablas lewat dia. Berarti Anda salah datang. Hmm. Tempatnya salah, tipping point-nya salah. Ya. Karena ditanya modalmu berapa. Jadi kalau yang modalnya mu berapa, saya bilang saya punya modal seadanya. Udah ngintip yang nomor 1 aja yang tadi. Money booster. Hmm. Oke. Oke. Karena jangan ngimpi pergi yang ke nomor 3. Oke. Ya. Yang kedua, waktunya. Nah, kalau yang namanya waktu itu bukan berarti, Pak, saya untuk yang 1 tahun. Saya mau untuk yang 10 tahun. Kalau cuma 1 tahun, udah jangan cari yang resiko, berarti langsung ke nomor 2. Yang protek dah. Ya. 1 tahun pengennya untung gede, resikonya nggak ada. Masuknya investasi bodong. Bablas duitnya. Ya kan nggak ada, yang namanya mana ada. Di hidup ini, resiko tinggi, hasilnya tinggi. Resiko rendah, hasilnya rendah. Ya. Tapi tidak pernah ada resikonya rendah, hasilnya tinggi. Ya, yang ada resiko tinggi, hasilnya rendah. Ya. Minjemin duit ke teman. Resikonya tinggi, hasilnya nggak ada tuh. Ya, betul. Betul ya? Nah, Betul. jadi itu dari waktu. Jadi kalau dari waktunya jangka pendek, udah nomor 2. Jangka waktunya panjang dan masih muda, mulai dari nomor 1. Pak, saya mau mencapai uang sekian. Nah, kalau ini udah jelas nih, ini targetnya spesifik banget. Pak, saya ini pokoknya nggak masalah uangnya, nggak masalah uangnya gimana, saya pikirin caranya. Tapi saya mau 5 tahun lagi punya uang 10 miliar. Nah, itu mulai kerangkanya tuh bisa kita adjust tuh gitu ya. Oh, kamu harus masuk dulu sebagian di obligasi, uang kamu ternyata masuk sedikit lindung nilai. Kenapa? Kalau dolarnya turun, kalau dolarnya menguat, rupiahnya melemah, maka secara otomatis emasnya akan naik ke bulan. Terus kalau ini saya bisa masuk dari yang kecil-kecilnya, saya mulai dari reksadana saham, misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena bisa. Jadi semakin kita itu spesifik tujuan kita, yang namanya perencanaan aset itu bisa kita lakukan. Gitu. Jadi kita ulang ya, dari uangmu berapa. Yang kedua adalah waktumu pengen berapa lama. Yang ketiga adalah target goals-nya berapa duit nih, dokunya pengen dikejar berapa. Nah, itulah disebut dengan perencanaan aset. Makanya saya agak susah kalau misalnya ditanya gitu ya, di chatting gitu ya, kan saya sebar-sebar nomor WA saya. Mas Ryan, gimana cara mulai investasi yang gampang buat saya? Lah, saya kagak tahu duitnya dia berapa, tujuan investasinya apa, ya kan dia ini cowok apa cewek. Nah, ini ada kesalahan. Ini kesalahan yang penting. Banyak orang bilang, Pak, kalau yang namanya pemula itu mulai dari yang risikonya rendah. Salah. Menurut saya salah. Paling salah. Loh, kok bisa salah, Ryan? Gampang. Saya bilang gini. Kalau orang pemula mulai dari risiko rendah, pemulanya di umur berapa? Kalau misalnya dia pemula dan dia masih muda, mestinya risiko tinggi. Pemula ini kan kalau belum punya tanggungan, belum menikah, itu kan berarti kalau dia rugi kan seuang-uang dia semini-mininya duit di hari ini ada kan? Betul. Itu waktu untuk belajar. Itu yang salah biasa terjadi dalam kehidupan kita. Baik Pak, menarik sekali nih topik kedua ini ya, karena juga relate dengan kehidupan sehari-hari kita.